Mengapa harus berdoa dengan perantaraan Bunda Maria? Saudara-saudari yang terkasih, banyak orang mengkritik gereja Katolik karena menghormati Bunda Maria. Orang bertanya-tanya, mengapa harus berdoa dengan perantaraan Bunda Maria? Mengapa tidak langsung berdoa kepada Tuhan Yesus saja atau kepada Allah? Karena itu, kali ini kami mau mengajak kita semua untuk sedikit memahami kedudukan istimewa Bunda Maria. Mungkin saudara-saudari sekalian juga pernah mendengarkan komentar atau perkataan orang semacam ini. Bunda Maria itu kan manusia biasa seperti kita. Tuhan hanya meminjam tubuhnya untuk melahirkan Tuhan Yesus. Sesungguhnya tidak semudah itu. Sebab semakin kita membaca dan mendalami kitab suci maupun tulisan para bapa gereja, kita akan menyadari bahwa meskipun Bunda Maria manusia biasa seperti kita, ia sangat istimewa. Ia tidak mungkin sama dengan kita justru karena dialah yang melahirkan Yesus. Dia berperan sebagai ibu yang melahirkan Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini. Perlu kerendahan hati untuk mengakui bahwa seberapapun dekatnya orang kepada Tuhan Yesus, tidak ada yang melebihi kedekatan Tuhan Yesus dengan Bunda Maria. Mengapa? Karena gen atau sifat-sifat Yesus sebagai manusia diperolehnya dari Bunda Maria. Bunda Maria yang mengandung, melahirkan dan membesarkan Tuhan Yesus. Dan Bunda Maria tinggal bersama Yesus selama 30 tahun. Di mana selama itu Tuhan Yesus menghormatinya sebagai bundanya. Lalu orang persoalkan pula, kok Maria disebut Bunda Allah? Berarti Allah punya bapak atau ibu? Itu sebenarnya pernyataan yang sangat sesat, sebab gereja tidak pernah mengatakan itu. Maria Bunda Allah adalah sebuah gelar, karena Yesus Kristus adalah Allah. Santo William pernah mengatakan seperti ini. Maria dengan melahirkan Yesus Sang Penyelamat dan kehidupan kita membawa banyak orang kepada keselamatan. Dan dengan melahirkan Sang Hidup itu sendiri, ia memberikan kehidupan untuk banyak orang. Maka saudara-saudari, Bunda Maria sebagai Bunda Penyelamat menjalankan peran yang istimewa di dalam rencana keselamatan Allah. Memang benar jika dikatakan bahwa rencana keselamatan Allah merangkul semua orang. Namun, secara khusus Allah menyediakan tempat bagi Bunda Maria, yaitu seorang perempuan yang dijadikan Allah sebagai ibu Yesus Sang Putra Allah dan Sang Juru Selamat. Rencana Allah ini telah dinubuatkan oleh para nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Itu dapat kita lihat pada Matius bab 1 ayat 23. Hanya karena ketaatan Bunda Maria, maka kelahiran Yesus yang dinubuatkan oleh para nabi selama sekitar 2000 tahun terpenuhi. Hanya karena kesediaan Maria, maka Allah Putra menjelma menjadi manusia. Dan Bunda Maria adalah ibu dari Sang Immanuel, Allah yang beserta kita tersebut. Saudara-saudari terkasih, dalam diri Bunda Maria digenapi rencana keselamatan Allah, seperti yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan
dan takluk kepada hukum Taurat. Dan memang sungguh Allah Putra itulah yang dikandung oleh Bunda Maria sesuai dengan kabar gembira dari malaikat. Sebab anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Itu ada di dalam Lukas bab 1 ayat 35. Oleh karena itu juga Elizabeth menyebut Bunda Maria sebagai ibu Tuhanku. Sehingga kita memanggil Bunda Maria sebagai Bunda Allah. Tuhan sebagai Allah Bapa yang Maha Pengasih menginginkan agar setiap orang menjadi anaknya di dalam Kristus Putranya yang di dalam Roh Kudusnya dapat memanggilnya sebagai Aba, Bapa. Oleh karena itu, saat genaplah waktunya, Allah mengirimkan Putranya Yesus Kristus melalui Bunda Maria yang diurapi oleh Roh Kudus. Pada saat Bunda Maria menjawab, "Terjadilah padaku menurut perkataanmu," terwujudlah karya Tuhan yang sangat ajaib, yaitu Allah yang tak terbatas oleh waktu, masuk ke dalam ruang waktu, dan menjadi bagian dari sejarah umat manusia. Dengan demikian saudara-saudari terkasih, sejarah manusia dikuduskan dan diisi dengan misteri Kristus. Saudara-saudari terkasih, jelaslah mengapa kita menghormati Bunda Maria. Alkitab sendiri, khususnya surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, mengatakan, "Sebab di dalam Kristus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya." Bunda Maria adalah orang yang secara sempurna memenuhi ayat ini, sebab Allah telah sejak semula menentukannya untuk menjadi Bunda Sabda Allah, Bunda Putra Allah. Dan untuk mempersiapkan Bunda Maria sebagai tabut perjanjian baru yang mengandung Sabda Allah yang menjelma menjadi manusia, Allah membebaskan Bunda Maria dari dosa asal berkat jasa Yesus yang menyelamatkan dunia. Jadi jelaslah saudara-saudari sekalian, penghormatan kepada Bunda Maria bukan rekayasa gereja Katolik. Sebab yang pertama-tama menghormati Bunda Maria adalah Tuhan sendiri. Kita menghormati Bunda Maria karena kita mengikuti teladan Allah yang lebih dulu mempercayakan hidupnya kepada Bunda Maria. Kita juga bisa melihat hubungan yang erat antara Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Kita bisa melihatnya dalam kisah mujizat perkawinan di Kana, di mana di sana kita temukan Bunda Maria berkata kepada Tuhan Yesus, "Mereka kehabisan anggur." Kemudian Bunda Maria berkata pula kepada para pelayan yang berada di situ, "Apa yang dikatakannya kepadamu, perbuatlah itu." Di sini Bunda Maria menempatkan dirinya sebagai pengantara, bukan sebagai orang asing, melainkan sebagai ibu. Dan perlu kita yakini dan kita imani bahwa pengantaraan Bunda Maria ini sama sekali tidak menghalangi atau tidak mengurangi pengantaraan Yesus yang esa dan satu-satunya kepada Allah Bapa. Justru pengantaraan Bunda Maria ini menunjukkan kuasa pengantaraan Yesus. Konsili Vatikan kedua mengajarkan juga seperti ini. Pengantaraan Bunda Maria adalah bagian dari pengantaraan Yesus. Sebab pengantaraan Maria berada di bawah kuasa pengantaraan Yesus. Jadi, jelaslah saudara-saudari sekalian, itu adalah alasan mengapa kita berdoa dengan perantaraan Bunda Maria. Semoga penjelasan ini membantu kita untuk memahami dan membuat kita tidak akan putus untuk berdoa dengan perantaraan Bunda Maria. Amin.